Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu panitia dan peserta International Conference and Community Development ICCD 2022. Perkenalkan, nama saya Melia Aryani. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Dan saya ingin melakukan presentasi mengenai sosialisasi peran moral agama bagi mahasiswa baru sebagai upaya mencegah perilaku kecurangan akademik. Menurut saya, topik ini sangat penting untuk dibicarakan karena dengan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini diharapkan dapat membantu upaya pembentukan karakter dan sikap yang anti kecurangan di kalangan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Oke, untuk paparan presentasi saya akan dimulai dengan urutan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua permasalahan, ketiga adalah metodologi, empat adalah hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, saya mulai dari pendahuluan. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi patokan seseorang untuk meningkatkan kualitas yang dimilikinya. Pendidikan menjadi hal penting dalam kehidupan karena dengan adanya pendidikan, manusia dapat berkreasi, berekspresi, memiliki kualitas, terhindar dari kebodohan, dan masih banyak hal lain yang membuat hidup menjadi lebih positif, baik dari sisi pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan formal di lingkungan sekolah, pendidikan non formal di lingkungan masyarakat. Perilaku curang itu merupakan suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan hasil akhir yang memuaskan sesuai dengan yang diinginkan. Perilaku curang yang dilakukan dalam bidang akademik disebut dengan kecurangan akademik. Mahasiswa memiliki banyak tuntutan dalam akademiknya. Tuntutan itu muncul dari orang tua, bisa dari orang tua, institusi, juga dari diri sendiri. Kecurangan akademik itu juga merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan cara-cara yang tidak diterima dalam mengerjakan tugas-tugas akademik demi mendapatkan keberhasilan. Nah, ketika seseorang melanggar aturan-aturan dan etika dalam proses belajar seperti chatting, plagiarisme, memasukkan pengarang dan daftar pusaka, menggunakan hasil pekerjaan orang lain, mengutip informasi tanpa mencantumkan sumbernya. Kecurangan akademik itu bisa saja terjadi baik saat pembelajaran daring maupun luring. Beberapa contoh misalnya kecurangan saat pembelajaran berlangsung daring, yaitu misalnya ketika sedang melaksanakan ujian, ada beberapa dosen yang menggunakan sistem pelaksanaan ujian dengan menggunakan metode closed book, namun masih banyak pula mahasiswa yang ketika mereka tidak tahu jawabannya, mahasiswa tersebut membuka catatan ataupun buku secara diam-diam, kemudian menyalin jawaban dari buku atau catatan tersebut. Contoh lain misalnya ketika ujian sedang berlangsung, mahasiswa dapat mencari sumber jawaban dari internet, itu misalnya dari ujian secara daring. Meskipun ujian diawasi melalui Zoom dengan menghidupkan kamera, namun tetap tidak terdeteksi atau diketahui ketika dosen sedang lengah. Contoh berikutnya misalnya ketika ujian sedang berlangsung, mahasiswa dapat melakukan komunikasi serta bekerja sama dengan temannya dengan melakukan chatting di sosial media lainnya. Ini juga suatu kecurangan yang sering terjadi saat belajar daring, karena saat pandemi mereka tidak bertatap muka langsung dengan temannya. Tidak hanya saat ujian saja, ketika dosen memberikan tugas kuliah pun masih banyak mahasiswa yang melakukan kecurangan dengan melakukan plagiarisme dikarenakan waktu yang sudah mepet atau hanya sekadar malas mengerjakan tugas. Untuk membuat mahasiswa dapat berpikir orisinal dalam mengerjakan tugas-tugas belajar daring, maka harus diberi arahan karena itu merupakan suatu tuntunan moral agama. Bila dikerjakan tidak jujur, akan berdampak negatif pada diri sendiri, menjadi dosa dan tidak percaya kepada kemampuannya. Permasalahannya, saya masuk ke permasalahannya.
Sosialisasi kecurangan akademik ini dilakukan pada saat pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun anggaran 2002-2003 di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2022, yaitu dilaksanakan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Nah, permasalahan ini dapat kita lihat masih kurangnya pemahaman terkait ragam kecurangan akademik, peran moral agama dan integritas akademik, bahaya dan kerugian akibat dari tindakan kecurangan akademik tersebut, serta para mahasiswa baru bisa menanamkan karakter dan sikap kecurangan akademik awal masuk perguruan tinggi. Metodologi. Sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah para mahasiswa dan mahasiswi baru tahun akademik 2002-2003 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, kami memberikan pretest berupa pertanyaan-pertanyaan singkat untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan yang dimiliki mahasiswa atau mahasiswi tersebut terhadap materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kegiatan ini atau kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode andragogi, yaitu kombinasi antara metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Lalu kegiatan ini diakhiri dengan sesi dokumentasi dan penyerahan cenderamata untuk penanya atau penjawab terbaik. Hasil dan pembahasan. Kegiatan penyuluhan ini telah terlaksana dengan baik dengan total peserta yang mengikuti sebanyak 60 mahasiswa dan beberapa dosen yang ikut menyimak. Penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari. Setiap siswa diberikan handout materi. Pada saat pelaksana kegiatan, tim PKM memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai apa yang mereka ketahui terkait kecurangan akademik dan persepsi mereka mengenai kecurangan akademik itu sendiri. Selanjutnya, tim PKM ya pengabdian memberikan materi pendahuluan berupa pengenalan hal-hal terkait kecurangan akademik berupa pengertian, aspek, bentuk, dan faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik dan contoh perilaku kecurangan akademik dari setiap sub pokok bahasan kecurangan akademik dalam bentuk karikatur. Kemudian selanjutnya itu melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai materi yang telah diberikan. Sebagian besar mahasiswa itu memiliki persepsi yang begitu baik mengenai kecurangan akademik itu sendiri. Kecenderungan yang mereka ketahui bahwa kecurangan akademik hanya mencontek atau yang mereka ketahui kecurangan itu sendiri yang berhubungan dengan uang. Tim PKM menyampaikan bahwa kecurangan akademik bukan hanya berkaitan dengan mencontek saja, tetapi segala perbuatan atau tindakan melawan etika moral agama maupun integritas akademik yang berupa sebuah tindakan atau perilaku yang tidak etis dalam proses belajar, karena bertentangan terhadap nilai-nilai kejujuran, di mana dalam pengerjaan tugas atau ujian akademiknya dilakukan dengan kecurangan, fabrikasi, plagiat, atau mencontek, sehingga nilai yang diperoleh bukanlah merupakan hasil yang mereka kerjakan sendiri. Nah, kecurangan akademik itu merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan cara-cara yang tidak diizinkan dan tidak dapat diterima dalam pengerjaan tugas-tugas akademik demi mendapatkan keberhasilan ketika seseorang melanggar aturan dan ketika dalam proses belajar seperti mencontek dan plagiat, mengarang atau memasukkan pengarang dan daftar pustaka, menggunakan hasil pekerjaan orang lain, menguntit informasi tanpa mencantumkan sumber, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kecurangan akademik. Pada sesi kedua, itu mahasiswa atau mahasiswi ini sangat minim bertanya dan diskusi. Hal ini dikarenakan materi ini merupakan pengetahuan mengenai kecurangan akademik baru yang mereka pahamin saat mengikuti penyuluhan ini. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan semacam permainan atau ice breaking untuk lebih mencairkan suasana dan mahasiswi untuk baru itu diberikan keleluasa bertanya mengenai hal-hal yang akan mereka hadapi. Selanjutnya ketika di perkuliahan dan lain-lainnya. Selanjutnya pada materi sesi ketiga,
tim pengabdian lebih menitik beratkan pada gambaran untuk para mahasiswa atau mahasiswi mengenai dampak yang diakibat dari kecurangan akademik. Kesimpulan, perilaku kecurangan akademik itu merupakan benih-benih praktik kecurangan yang lebih besar di masa akan datang sebab mampu menyebabkan masalah yang lebih serius seperti pelanggaran etika profesi atau terjadinya tindak kriminal. Kecurangan akademik adalah sebuah tindakan atau perilaku yang tidak etis dalam proses belajar karena bertentangan terhadap nilai-nilai kejujuran, di mana dalam pengerjaan tugas atau ujian akademik yang dilakukan dengan kecurangan, plagiat atau mencontek sehingga nilai yang diperoleh bukan merupakan hasil yang mereka kerjakan sendiri. Di dalam agama yang diyakini ada ajaran yang membahas tentang kejujuran bertingkah laku sehingga ini berpengaruh terhadap beberapa tindakan yang dilakukan seseorang. Moral agama merupakan suatu hal yang ada dalam diri kita dan kita yakinin sebagai implementasi kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diyakinin ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam proses akademik dapat terjadi perilaku kecurangan akademik. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama tentang moral dan kejujuran. Pelanggaran moral pelanggaran norma agama akan mendapatkan sanksi yang merugikan bagi pemeluk agama yang dipercayai. Kesimpulan selanjutnya, dengan berlangsungnya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini diharapkan dapat membantu upaya-upaya pembentukan karakter dan sikap anti kecurangan di kalangan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Kecurangan akademik dapat merugikan diri sendiri, tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri dan lebih baik lagi mempersiapkan materi-materi yang diujikan dengan cara membuat jadwal, menyusun skala prioritas agar lebih siap lagi. Mahasiswa atau mahasiswi ini juga diharapkan mampu berpikir dan bertindak dengan berpegang pada moral agama yang dianut dan integritas yang dimiliki pada masing-masing mahasiswa baru. Keyakinan akan dosa dan balasan diterima jika melakukan tindak kecurangan dengan keyakinan agama yang tinggi. Kejujuran dan kepercayaan, keadilan dan keberanian yang tinggi secara otomatis akan memiliki sikap dan perilaku moral yang baik sehingga mahasiswa akan cenderung menghindari perilaku kecurangan. Oke, demikian paparan saya mengenai tema dari pengabdian saya, yaitu tentang sosialisasi peran moral agama bagi mahasiswa baru sebagai upaya pencegahan perilaku kecurangan akademik. Dan untuk lampiran-lampiran itu bisa dapat dilihat dari PPT saya yang sudah saya serahkan kepada panitia ICCD 2022. Demikian paparan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.